Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya. Akan pada pembelajaran matematika pada pagi hari ini kita akan membahas untuk materi bab 4. Ya, kita mulai. Untuk sumber belajar Anda adalah di buku paket. Nanti untuk materinya kita untuk materi matematika kelas 9 bersama saya ya. Di buku paket. Baik anak-anak, untuk pengantar bahwa pada bab ini kita akan mempelajari tentang kesebangunan. Nah, di kelas itu ada figura foto presiden dan wakil presiden. Nah, kamu kalau bayangkan bentuk dan ukurannya bagaimana, bandingkan figura itu dengan figura lukisan atau papan tulis yang ada di kelas juga. Apakah itu bentuknya sama, ukurannya bagaimana? Nah, pernahkah juga kamu membayangkan bagaimana ukuran tinggi pohon, tiang bendera, dan gedung tanpa harus mengukur tingginya langsung? Atau mungkin pernahkah kamu mengukur lebar sungai yang seperti soal pada awal kemarin? Nah, itu merupakan contoh manfaat kita itu akan belajar kekongruenan maupun kesebangunan geometri dalam kehidupan sehari-hari yang nantinya hal-hal yang semacam itu akan bisa diselesaikan dengan kongruen dan sebangun. Nah, baiklah anak-anak, dalam pembelajaran kali ini untuk pengalaman belajar yang bisa kita peroleh adalah yang pertama anak-anak bisa mengidentifikasi, mendeskripsi dan menjelaskan sifat karakteristik benda yang permukaannya itu kongruen atau sebangun berdasarkan hasil pengamatan. Kemudian juga bisa membuat model, menggambar, menentukan bangun-bangun datar yang kongruen dan sebangun dengan berbagai cara. Dan juga nanti bisa menguji dua segitiga yang sebangun dan dua segitiga yang kongruen. Juga untuk menentukan panjang sisi, besar sudut atau unsur lainnya yang berkaitan dengan bangun datar yang kongruen atau sebangun dan menyelesaikan permasalahan nyata yang terkait dengan konsep kekongruenan dan kesebangunan. Nah, ini ada 4 subbab. Nanti saya akan membagi jadi 4 pertemuan saja. Ya, 4 pertemuan. Jadi untuk pertemuan yang pertama ini nanti tentang subbab 41, kesebangunan bangun datar. Minggu depan kita bahas kekongruenan dua segitiga. Minggu depannya lagi membahas kesebangunan bangun datar dan 4.4 nanti kesebangunan dua segitiga. Nah, sekarang kita mulai ya. Nah, untuk kesebangunan bangun datar. Ini ada 1, 2, 3, 4 kegiatan sampai 5. Kegiatan 1 mengidentifikasi, kegiatan 2 menemukan konsep, kegiatan 3 mendapatkan 2 bangun yang kongruen dengan translasi, kegiatan 4 mendapatkan 2 bangun yang kongruen dengan rotasi, dan kegiatan 5 syaratnya 2 bangun segi banyak yang kongruen. Dan nanti kita simpulkan untuk materi esensial. Dan tentunya nanti terakhir ada tugas. Ya, sekarang coba kita kegiatan 1. Ya. Ini ada beberapa gambar. Kita amati ya. Ini namanya 2 bangun, 2 gambar mobil yang kongruen. Kemudian kalau ini 2 mobil yang tidak kongruen. Apa bedanya coba? Ya, ini bentuknya sama, ini ukurannya sama. Tapi kalau yang ini tidak sama, bentuknya ya tidak sama, ukurannya tidak sama. Sehingga kalau ada 2 kursi ini, ya ini 2 kursi yang kongruen. Kalau ini 2 kursi yang tidak kongruen. Nah, berikutnya yuk kita amati lagi. Kalau ini ada 5 pensil yang kongruen namanya. Kalau ini 2 pensil yang tidak kongruen. Ini ukurannya berapa nih? 40, ini 40, ini 60, ini 60. Oh, berarti ini 2 figura ini adalah yang kongruen.
Kemudian kalau yang ini ukurannya 40, ini 40, tapi ini lebarnya 30, yang ini 80. Berarti ini dua bangun yang tidak kongruen. Nah, mengapa toh kok dua bangun itu dikatakan kongruen? Nah, yuk coba kita renungkan. Nah, saya berikan petunjuk. Lihat bentuknya. Bentuknya bagaimana? Ukurannya. Nah, kalau ada dua bangun, ini bentuknya sama, sama-sama kotak, ukurannya sama, itu namanya kongruen. Tapi ada dua bangun, bentuknya sama, persegi panjang, tetapi ukurannya tidak sama, maka ini namanya tidak kongruen. Gitu ya. Oke, berikutnya kegiatan yang kedua, kita akan menemukan konsep dua bangun yang kongruen. Ini dua persegi panjang yang kongruen, lu kok bisa? Nah, ini bentuknya sama-sama persegi panjang. Ukurannya ini tanda sama ini sama duanya. Dua pasangnya sama ini sama. Ini namanya dua persegi panjang yang kongruen. Ini dua persegi yang kongruen. Ukurannya 3 cm semua. Ini bintang, 3 bintang yang kongruen. Nah, ini 3 tabung yang kongruen. Nah, sehingga ini sekarang kalau yang ini dua persegi panjang ini tidak kongruen. Kenapa? Ayo coba pikirkan. Nah, ini juga dua segi empat tidak kongruen walaupun bentuknya sama-sama persegi empat. Ini dua bintang ini juga tidak kongruen. Dan ini dua tabung ini juga tidak kongruen. Nah, mengapa bangun-bangun pada gambar satu itu kok kongruen, tapi kalau gambar dua kok tidak kongruen? Kenapa ya, Pak? Syarat apa yang harus dipenuhi? Dan syarat apa yang tidak dipenuhi oleh bangun-bangun pada gambar 2. Jadi kalau bangun ini kongruen. Kalau ini tidak kongruen. Kenapa? Atau syaratnya apa kalau dua bangun itu yang kongruen? Nah, tentunya bisa Anda pikirkan. Kalau dua bangun itu yang kongruen, bentuknya harus sama, ukurannya harus sama. Kalau ini bentuknya tidak sama, ukurannya tidak sama, nama bangunnya itu tidak kongruen. Nah, itulah yang nah, kita bisa mendapatkan dua bangun kegiatan yang ketiga ini, dua bangun yang kongruen dengan translasi. Translasi itu menggeser pada waktu pelajaran transformasi kemarin itu menggeser. Nah, coba aja nanti bangun ABCD kita geser ke EFGH nanti bentuknya sama atau tidak. Coba kita lihat. Ya. Nah, ternyata setiap titik pada ABCD itu dapat menempati titik-titik pada EFGH. Maka dikatakan ABCD dan EFGH itu adalah kongruen. Nah, lambangnya adalah tanda ini, lambang kongruen. Sekarang dengan rotasi, kita putar rotasi. Kita putar, kemudian kita putar. Nah, ternyata trapesium PGRS itu bisa geser menuju TUVW dan diputar. Maka ini menempati dengan tepat, maka PGRS kongruen dengan TUVW. Nah, sehingga bagaimana syarat dua bangun segi banyak itu kongruen? Nah, kita perhatikan bangun ini. Coba kita ukur panjang sisi dan juga besar sudutnya. Lalu kita tulis sisi-sisi yang bersesuaian. Panjang sisi yang bersesuaian. Lalu tulis sudut-sudut yang bersesuaian. Nah, kemana besar sudutnya? Nah, kemudian kita cek apakah bangun itu kongruen atau tidak. Sehingga nanti bisa kamu tulis. Nah, tadi kan kita sudah melakukan kegiatan itu, coba tulis syarat bangun yang kongruen itu syaratnya apa. Lalu cari di sekitarmu benda-benda yang kongruen. Nah, syarat-syaratnya apa atau kongruen? Coba kita ukur. Nah, ini panjangnya 8. Kemudian yang bawah ini, yang samping juga 8. Kemudian yang bawah, oh ini 4. Ya. Terus ini juga 8. Ini juga 8. Diukur ini juga 8. Ya, ternyata panjangnya sini 8, 8, 8, 8 ini sama. Ukurannya sama. Ya, di sini 4. Nah, berarti sisi-sisi yang bersesuaian panjangnya sama. Kalau kita ukur pakai sudut, maka itu juga sama. Nah, marilah kita simpulkan untuk syarat dari dua bangun datar yang kongruen.
bahwa kalau dua bangun yang mempunyai bentuk dan ukuran yang sama itu dinamakan kongruen. Nah, sekarang kalau ada dua bangun segi banyak itu bisa dikatakan kongruen kalau dipenuhi dua syarat. Yang pertama, sisi-sisi yang bersesuaian itu harus sama panjang. Yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Nah, kita lihat, perhatikan bangun ABCD dan JKLM ini. Ini ada sudut-sudut yang bersesuaian. Ini sisi-sisi yang bersesuaian. Nah, sudut-sudut yang bersesuaian yang mana? A dengan J. Sudut M atau besar sudut A sama dengan besar sudut J. Kemudian sudut B itu bersesuaian dengan sudut K. Maka besar sudut B sama dengan besar sudut K. Sudut C dengan sudut L. Kemudian sudut D dengan sudut M. Sisi-sisi yang bersesuaian AB dan JK. Nah, kemudian BC dan KL. Nah, kemudian CD dengan LM. Kemudian DA dengan MC. Jika bangun ABCD jika memenuhi kedua syarat ini, sudut-sudut yang bersesuaian sama, sisi-sisi yang bersesuaian sama, maka bangun ABCD dan JKLM itu kongruen. Notasinya ABCD kongruen dengan JKLM. Tapi kalau tidak memenuhi kedua syarat ini, maka dikatakan tidak kongruen. Nah, ini dinotasikan dengan ABCD, ini dicoret. Nah, saya pakai garis dicoret, tidak sama, tidak kongruen dengan JKLM. Ya, ini yang penting. Terus syarat-syaratnya adalah sudut-sudut yang bersesuaian sama besar, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Itu syarat untuk dua bangun datar yang. Nah, ketika menyatakan dua bangun kongruen, urutannya harus sama ya, urutannya ABCD dengan JKLM itu sama. Nah, kemudian BADC ya dengan KJML atau CDAB ya dengan LMJK. Itu kalau urutannya juga harus sama. Nah, itulah materi pada hari ini, dan selanjutnya anak-anak silahkan untuk mengerjakan tugas yang ada nanti di link yang akan saya sampaikan di grup WA. Demikian untuk pertemuan pada hari ini. Mari kita tutup dengan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.